Dan pemirsa, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini kunjungan ke rumah ataupun juga kediaman dari Ibunda Gus Muhaimin ini juga memantik fenomena baru ataupun juga pendapat baru bahwa memang ini seperti yang dideklarasikan juga dan juga sudah disebarkan melalui surat yang disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat bahwa ada kesepakatan baru akan bergandengan antara Anies Baswedan dengan Caimin. Nah, ini kita akan mengetahui bersama apakah hal ini benar terjadi. Kita sudah bersama dengan juru bicara Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Herzaki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Putri, selamat malam. Baik, Mas Herzaki, ini sudah beredar surat dari Sekjen Demokrat. Apakah betul seperti itu menjelaskan kronologi dan peristiwa yang juga terjadi bahwa saat ini sudah dipastikan bahwa Anies Baswedan ini akan menggandeng Caimin? Ya, ini info yang kami dapat ya dari kemarin sebenarnya. Kemarin malam kami dapat dari Pak Sudirman Said menyampaikan kepada tim 8 dari Demokrat, yaitu Bang Teguh Rifki dan Bang Evita, kalau Nasdem dan PKB sudah bersepakat untuk membentuk koalisi dengan capresnya adalah Anies Baswedan dan cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar. Jadi mereka membentuk koalisi sendiri. Nah, memang sebelum ini kan tentu saja kabar yang sangat mengagetkan buat kami ya. Sangat yang tidak bisa diterima sebenarnya kalau menurut kami, karena kita kan sudah bersama-sama selama ini 1 tahun lebih menjalin kebersamaan dan setiap ada apapun kita komunikasi dengan baik. Tapi mendadak di beberapa hari ini ya, kok tiba-tibanya bisa ada seperti ini gitu. Ini yang menurut kami sangat mengagetkan gitu ya. Sangat mengagetkan karena bagaimanapun ya kita sudah bersepakat mengusung perubahan gitu. Ya, kita sudah bersepakat mengusung perubahan bersama-sama bertiga, Demokrat, PKS dan juga Nasdem. Lalu ketemulah tokoh yang namanya Anies Baswedan. Nah, ini kan yang menjadi agak berbeda nih di sini. Kita juga tahu ya bagaimana selama ini kita terus berkomunikasi dengan aktif. Misalnya nih Nasdem ya, sejak diusung oleh Mas Anies, sejak diusung oleh Nasdem 3 Oktober itu sampai dengan 22 Januari itu belum punya teman koalisi gitu. Kemudian kan ketemu sama kita diskusi, akhirnya kita bersepakat gitu membangun koalisi. Waktu itu Mas Anies menyampaikan, ayo Mas Ahy kita menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres 2024-2029 dengan Mas Anies membawa Nasdem, Mas Ahy membawa Demokrat, dan keduanya bekerjasama mengajak PKS. Nah, ini peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8 gitu. Nah, terus bergulir bersama ini kita tahu kita sudah punya piagam segala apa, lalu ada beberapa kali rencana deklarasi tapi terus tertunda gitu ya, terus tertunda ya, terus nanti ya. Kalau bagi kami intinya begini, kami tidak menduga bagaimanapun ini kan bisa-bisanya teman koalisi, kalau bahasanya kan tadi kami baca ada residen bahasanya berkhianat gitu. Kenapa kami sampaikan ini berkhianat ya? Kemudian malah Bang Andi Arief menyampaikan ini pengecut berdarah dingin ya. Ini agak kaget juga kami dengan diksi-diksi ini. Kenapa ini bisa kami sampaikan? Ya soalnya kita sudah punya komitmen bersama, sudah berulang kali, sudah cukup panjang ya. Lalu sedang dalam proses pengaturan untuk masalah proses deklarasi, mendadak buat kesepakatan dengan yang lain, tidak ada komunikasi. Ya istilah kata kita ini udah mau siap-siap akad nikah lah gitu. Mendadak tahu-tahu yang disebar undangannya beda gitu. Baik. Dan yang mau dinikah ini kok nggak jadi, nggak dikasih tahu. Dan saya sampai saat ini yang saya tahu, tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahy. Padahal ketika katakanlah Mas Ahy waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon, bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahy harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu dibawa, ustadz dibawa gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Ya, bersekongkol dengan yang lain, berdua saja. Lalu membangun, dan yang menyedihkannya apa? Tadi, mau ikut nggak? Kita kaget loh. Jadi komunikasi selama ini apa gunanya? Kita berpolitik dengan value, dengan etika, tapi ternyata ini tidak bersambut gayungnya. Ternyata kita pikir sama-sama punya etika dan integritas, tapi sikapnya sangat-sangat menyedihkan. Dan kader kami ini banyak yang kecewa, sudah mulai banyak tadi informasi, ya begitu mendengarkan rilis. Ya, Mas Herzaki, masih bersama kami? Mas Herzaki? Baik,
kami coba perbaiki hubungan dengan Mas Herzaki untuk bisa mendengarkan kejelasan lainnya atau penjelasan dari Partai Demokrat. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali saat lagi.